حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا جل جلاله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الناس عباد الله، sedang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Allah Jalla Jalaluhu dengan sifatnya yang maha hikmah, dengan sifatnya yang maha rahmah, dengan sifatnya yang mengatakan inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku telah mendahului kemurkaanku, dan dengan ilmunya yang maha luas, dengan sifatnya yang wama rabbuka bidhallamin lil abid, Rabbmu tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya, dengan sifatnya yang tawwab, yang selalu menerima taubat dari hambanya, yang berfirman qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah kepada mereka yang telah melakukan dosa yang melampaui
terbatas. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kalian pesimis dari rahmat dan ampunan Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Ia Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, dan dengan sifatnya yang rahmati wasi'at kulla syai', menjadikan sebagian tempat sebagaimana Ia telah menjadikan sebagian tempat lebih utama dari sebagian yang lainnya, maka demikian juga Ia mengutamakan sebagian masa, sebagian waktu di atas waktu yang lainnya. Tujuannya adalah agar mereka yang memiliki banyak kekurangan dapat menutupi dan menyempurnakannya tatkala dia sedang berada di sebuah tempat yang lebih sempurna dari yang lainnya, dan tatkala dia berada di suatu waktu yang lebih afdal dan utama dibandingkan waktu-waktu yang lainnya. Maka Allah Jalla wa'ala menjadikan Mekah lebih utama dari yang lainnya. Salat di dalam Masjid Nabawi menjadi lebih utama daripada masjid yang lainnya. Demikian juga melakukan salat di dalam Masjidil Aqsa lebih utama dari masjid yang lainnya, agar mereka yang memiliki kekurangan dan ketidaksempurnaan di dalam salatnya dapat menyempurna dan menutupi kekurangan-kekurangan tersebut tatkala dia berada di 3 tempat yang mulia tersebut. Demikian pula dengan waktu. Allah Jalla wa'ala telah menjadikan beberapa waktu lebih afdal daripada waktu yang lainnya, agar kita dapat menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita yang begitu banyak dan kita lakukan di selain waktu-waktu yang utama tersebut. Maka Allah menjadikan 10 awal Dzulhijjah yang kita telah berada di dalamnya ini sebagai hari-hari terbaik di atas permukaan bumi dan sepanjang dunia ini. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu fihinna ahabba ila Allah min 'ashri Dzulhijjah." Sungguh tiada hari di mana amalan saleh di dalamnya lebih dicintai dan lebih agung di sisi Allah dibandingkan 10 awal Dzulhijjah. Mendengar sabda beliau tersebut, maka sebagian para sahabatnya mengatakan, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, apakah jihad di jalan Allah, berperang di medan tempur juga tidak dapat mengalahkan keutamaan ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim di 10 awal Dzulhijjah wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW seketika itu menjawab, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih wa lam yarji' min dzalika syai'. Sungguh jihad di medan tempur sekalipun tidak bisa mengalahkan keutamaan ibadah di 10 awal Dzulhijjah, kecuali seorang mujahid yang berangkat ke medan tempur dengan membawa nyawa dan hartanya, dan tiada yang kembali sedikit pun dari apa yang dia bawa tersebut, barulah bisa menyamai keutamaan ibadah di 10 awal Dzulhijjah. Ini adalah rahmat dari Allah Jalla wa'ala. Ini adalah bentuk kasih sayangnya Allah Jalla wa'ala, sehingga dosa-dosa yang kita lakukan sebelumnya dan kekurangan-kekurangan yang kita miliki sebelum 10 awal Dzulhijjah dapat kita tutupi, dapat kita sempurnakan. Bahkan mungkin mereka yang telah meninggal sebelum kita dan mereka lebih soleh daripada kita dapat kita kejar, bahkan dapat kita kalahkan tatkala kita dipertemukan dengan hari-hari terbaik sementara mereka tidak dipertemukan dengannya. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Agar mereka berzikir kepada Allah Jalla wa'ala fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang telah dimaklumi. Seakan-akan keutamaan 10 awal Dzulhijjah ini adalah sesuatu yang telah dimaklumi keutamaannya oleh setiap muslim dan muslimah, maka Allah berbahasa fi ayyamin ma'lumatin, agar mereka mengingat Allah di hari-hari yang telah dimaklumi. Maksudnya yang telah dimaklumi akan keutamaan dan keistimewaannya. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ibadallah, ini adalah rahmat dan kasih sayang yang luar biasa dari Allah.
di mana amalan saleh di 10 awal Zulhijjah lebih dicintai dan lebih agung di sisi Allah daripada seluruh amalan yang dilakukan di selainnya dari hari-hari dunia. Bahkan Allah Jalla wa'ala telah bersumpah dengan 10 awal Zulhijjah, wal fajr walayalin ashir. Walayalin ashir, kata para ulama, jumhur ulama tafsir, di antara mereka adalah Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, mengatakan adalah Ashru Dzulhijjah. Kalau ada yang berkata tetapi layalin, kalau secara etimologi bahasa artinya malam, maka kita katakan ini salah satu bukti nyata bahwa untuk memahami tafsir itu tidak cukup bermodalkan sastra. Di sini Allah mengatakan walayalin ashir, tetapi Abdullah bin Abbas, bahkan mayoritas ulama tafsir kata Imam Ibnu Katsir mengatakan yang dimaksud walayalin ashir di sini justru 10 awal Dzulhijjah. Ini di antara bukti nyata bahwa bahasa Arab nahwu saraf semata tidak cukup sebagai modal untuk memahami Al-Qur'anul Karim. Kita harus merujuk kepada tafsir mereka sebaik-baik generasi umat ini dari kalangan para sahabatnya. Sampai-sampai Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan 10 awal Dzulhijjah ini. Ada apa dengan 10 awal Dzulhijjah ini sehingga Allah Jalla wa'ala menjadikannya sebagai bahan sumpahnya? Maka jawabannya telah disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di atas tadi. Karena ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabba wa a'zama indallah min ashri Dzulhijjah. Karena tiada hari di mana amalan saleh di dalamnya lebih dicintai dan lebih agung di sisi Allah daripada 10 awal Dzulhijjah. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan al-amalus salih. Beliau tidak mengatakan al-amalus syirki. Sabda beliau al-amalus salih mengeluarkan al-amalus syirki yang ada riak di dalamnya meskipun sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda beliau al-amalus salih juga mengeluarkan al-amalul bid'i meskipun dia ikhlas mengerjakannya. Oleh karenanya salah satu dari dua penafsiran ulama tafsir terhadap firman Allah Jalla wa'ala, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Banyak orang-orang yang telah lelah beramal, tasla naran hamiyah, tetapi amalan-amalan yang telah ia lakukan itu justru melemparkan dia ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Karena yang dia lakukan tidak ikhlas dan tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ikhlas karena Allah tetapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka menjadi amalun bid'i. Atau sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi dia tidak ikhlas mengerjakannya, maka menjadi amalun syirki. Maka keutamaan ibadah di 10 awal Dzulhijjah yang Nabi katakan tidak ada hari di sepanjang sejarah dunia dan di atas permukaan bumi ini di mana amal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada amalan saleh yang dilakukan di 10 awal Dzulhijjah. Ini syaratnya, dia harus menjadi al-amalus saleh, ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ditanya, manakah yang lebih afdal? 10 terakhir bulan Ramadan, hari 10 terakhir bulan Ramadan, ataukah 10 awal Dzulhijjah? Maka beliau menjawab 10 hari awal Dzulhijjah lebih afdal daripada 10 hari akhir bulan Ramadan kecuali malamnya. Maka 10 malam terakhir dari bulan Ramadan itu lebih utama daripada 10 malam awal Dzulhijjah dan malam-malam yang lainnya. Adapun terkait hari, maka tiada hari yang lebih afdal dan lebih dicintai oleh Allah daripada 10 awal Dzulhijjah. Bahkan di dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama hadis yang datang dari Hunayah dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 Dzulhijjah. 9 bukan tasya. Maka jangan diterjemahkan ke-9.
Beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 19 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah. Nabi melakukan puasa di 9 hari awal Dzulhijjah. Nah, belum melakukan puasa. Sebagaimana beliau menjaga 3 hari setiap bulannya dan melakukan puasa di hari Senin dan Kamis di setiap bulannya. Jamaah yang dimuliakan Allah, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala ketika mensyarah hadis Abdullah bin Abbas yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari di atas menjelaskan kenapa 10 awal Dzulhijjah ini menjadi hari-hari dunia yang paling dicintai oleh Allah. Kenapa tiada hari di dunia ini yang menyamai keutamaan 10 awal Dzulhijjah? Maka beliau menjawab, lijtima'i ummahatil ibadah jami'iha fiha atau kama qala. Karena seluruh intisari ibadah di dalam Islam itu berkumpul dan bertemu di 10 awal Dzulhijjah dan tidak bertemu di selainnya. Di 10 awal Dzulhijjah kita di sana dianjurkan memperbanyak amal saleh secara umum. Kita dianjurkan puasa dan terkhusus puasa Arafah. Di sana ada ibadah salat Idul Adha. Di sana ada ibadah haji. Nah, di sana ada ibadah penyembelihan hewan kurban. Dan di sana ada ibadah takbir, tahmid, tahlil yang tidak didapatkan pada selainnya. Sehingga 10 awal Dzulhijjah menjadi hari-hari dunia terbaik, hari-hari yang paling dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Sebagian ulama dahulu mengatakan, kana salaf yu'azzimuna 10 Dzulhijjah kama yu'azzimuna 10 al-awakhir min Ramadan. Para ulama dahulu mereka mengagungkan 10 awal Dzulhijjah sebagaimana mereka mengagungkan 10 terakhir dari bulan Ramadan. Semangatnya mereka di dalam beribadah di 10 awal Dzulhijjah itu seperti semangatnya ibadah mereka di 10 akhir bulan Ramadan. Ibadallah, ini adalah kesempatan yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita. Kita tidak tahu apakah kita akan melewati 10 awal Dzulhijjah ini dengan sempurna, ataukah kita akan melewati hanya beberapa hari darinya kemudian malaikat maut datang mencabut nyawa kita. Allah Jalla wa'ala telah mengingatkan kita, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum qabla an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Sebelum kematian itu datang kepada salah satu di antara kalian, segera akan beramal. Apakah itu sedekah ataukah yang lainnya? Karena apabila kematian telah datang kepada salah satu di antara kalian, dia akan mengatakan, wahai Rabb, seandainya engkau menangguhkan kematianku sesaat saja, fa'asaddaqa wa akum minas salihin, aku akan bersedekah. Dan sebaik-baik sedekah di 10 awal Dzulhijjah ini adalah ibadah hewan kurban. Jangan cuma menjadi ahli penerima hewan kurban tetapi tidak menjadi ahli pelaksananya. Sebagian orang ketika diajak melakukan ibadah kurban alasannya nggak punya duit, nggak punya kemampuan. Padahal dia memiliki 11 bulan lamanya kurang lebih untuk menabung uang supaya bisa melakukan ibadah hewan kurban. Sebagian mereka mengatakan nggak punya kemampuan melakukan penyembelihan hewan kurban, sementara HP yang dia pakai lebih dari 5 juta harganya. Bajunya baju yang berbranded, sendalnya berbranded, pakaian yang dia pakai adalah pakaian yang berbranded. Tetapi ketika diajak menyembelih hewan kurban, dia bilang nggak ada uang. Apakah ini jawaban yang tidak membuat kita malu di hadapan Allah Jalla wa'ala? Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Inna min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Di antara ucapan yang pertama kali diucapkan oleh setiap para nabi ketika berdakwah kepada kaumnya adalah idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu enggak punya sifat malu, maka lakukanlah, hiduplah semaumu di dunia ini. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu enggak punya sifat malu, maka berbuatlah, hiduplah segaya sesukamu di dunia ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Jalla wa'ala mengingatkan kita di dalam firman-Nya, hatta idza ja'ahadahumul mautu qala rabbi irji'un. Semua mereka ketika kematian telah datang kepadanya berkata, rabbi irji'un, ya Allah kembalikan aku. Aku ingin bertemu dengan 10 terakhir
Ramadan, aku ingin bertemu dengan 10 awal Dzulhijjah, aku ingin haji, aku ingin umrah, ingin bersedekah, ingin berbakti kepada kedua orang tuaku. Semua kita akan berkata demikian. La'alli a'malu salihan fima tarak. Kembalikan aku ke dunia agar aku bisa melakukan amalan-amalan yang dahulunya aku tinggalkan. Maka Allah katakan, kalla, sekali-kali tidak. Ketika kematian telah ditentukan, maka kalimat yang telah Allah tentukan tidak akan pernah menerima perubahan. Bahkan Allah katakan, innaha kalimatun huwa qailuha. Itu adalah ucapan omong kosong yang dia ucapkan. Apa maksudnya? Maksudnya Allah terangkan di dalam ayat yang lainnya di dalam surat Al-A'raf. Wa idza ruddu raddu ila ma nuhu an. Seandainya mereka dikembalikan, maka mereka akan kembali ila ma nuhu an. Mereka akan kembali melakukan melanggar larangan-larangan yang pernah Allah larang kepadanya sebelum dia dimatikan. Itu sifatnya manusia. Meskipun dia mengatakan la'ali a'malu salihan fima tarak, kembalikan aku ya Allah agar aku melakukan amalan-amalan yang pernah aku tinggalkan. Maka Allah katakan kalla. Yang pertama itu tidak akan pernah terjadi. Dan seandainya terjadi, maka Allah katakan innaha kalimatun huwa qailuha. Itu ucapan omong kosong yang dia ucapkan. Karena seandainya dia dikembalikan lagi ke dunia, dia akan kembali ila ma nuhu an, akan kembali melakukan maksiat-maksiat yang Allah haramkan kepadanya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan setelah kematian mereka akan berada di alam barzakh sampai hari kiamat datang, sampai hari kiamat ditegakkan. Ibadallah, أقول قولي هذا وأستغفر الله وأتوب إليه فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الغفور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika melihat sebagian sahabatnya yang telah diberikan kesempatan berada di saf pertama tetapi mereka masih berlambat-lambat. Nabi bersabda kepada mereka, wala yazalu qaumun yata'akharuna hatta yuakhirahumullah. Tidaklah suatu kaum itu berlambat-lambat melakukan suatu kebaikan di saat Allah telah membukakan pintunya, di saat Allah telah memberikan kesempatannya kepadanya. Illa yuakhirahum hatta yuakhirahumullah. Kecuali Allah akan selalu membuat mereka terlambat melakukan kebaikan dunia, kebaikan akhirat, bahkan bisa terlambat masuk surga. Wala yazalu qaumun yata'akharuna hatta yuakhirahumullah. Tidaklah suatu kaum itu berlambat-lambat melakukan suatu kebaikan yang pintunya telah dibukakan oleh Allah, kesempatannya telah diberikan oleh Allah, hatta yuakhirahumullah, kecuali Allah akan membuat mereka selalu terlambat. Oleh karenanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, ightanim khamsan qabla khams. Manfaatkan 5 kesempatan yang telah Allah berikan sebelum datang 5 perkara yang lainnya. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Karena seandainya engkau bisa sampai di masa tua, belum tentu amalan-amalan yang engkau tinggalkan di masa muda bisa kamu lakukan di masa tuamu. Apalagi kita tidak bisa memastikan diri kita akan sampai ke masa tua ataukah tidak. Wasihata wa faragha qabla syuklik. Kesempatan waktu luang sebelum datang masa sibuk. Wasihata qabla maradik.
kesempatan sehat sebelum Allah menimpakan kesakitan kepadamu. Wa ghinaka qabla faqri, kesempatan kaya sekarang selagi ada uang, berbuatlah. Jangan ketika uang telah hilang, harta telah tiada, baru berangan-angan seandainya saya punya uang, saya akan ini, saya akan itu. Wa hayataka qabla mautik, dan kesempatan hidup di dunia ini sebelum matimu. Dan Nabi SAW berpesan kepada umatnya yang berada di akhir zaman. Jauh hari sebelum beliau wafat, beliau telah mengeluarkan sebuah statement kepada umatnya yang berada di masa yang penuh fitnah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, badiru bil a'mali fitana ka qita'il lailil muzlim, yusbihur rajul mu'mina wa yumsi kafira, wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Bersegeralah kalian wahai umatku, segeralah kalian beramal di masa yang sudah penuh dengan fitnah. Apa kurang fitnah di masa kita ini? Tidaklah kita melangkah ke kanan, ke kiri, ke depan atau ke belakang dengan satu langkah, kecuali di sana kita melihat fitnah syirik dilakukan kepada Allah. Kecuali di sana kita akan melihat bidah dilakukan kepada Allah dan Rasulnya. Dan kecuali kita melihat di sana Allah dimaksiati dengan zina, dengan khamar dan berbagai pelanggaran lain-lainnya. Maka Nabi katakan, badiru bil a'mali fitana. Kalian yang sudah berada di zaman yang penuh fitnah, badiru bil a'mal, segeralah beramal. Dan sekarang Allah telah memberikan kepada kita kesempatan yang kesekian kalinya untuk bertemu dengan 10 awal Dzulhijjah yang merupakan hari-hari terbaik di dunia ini. Kaqita'il lailil muzlim, karena masa yang sudah penuh dengan fitnah itu bagaikan potongan-potongan malam yang sangat gelap. Seseorang yang berjalan di dalam kegelapan malam, dia terancam akan diterkam oleh binatang yang buas, jatuh ke dalam jurang, atau disengat oleh binatang-binatang yang berbisa, atau akan tersesat di dalam perjalanannya. Demikianlah perjalanan seorang mukmin di masa yang penuh fitnah. Sedikit salah melangkah, dia akan terjerumus ke dalam syirik. Sedikit salah bergerak, dia akan jatuh ke dalam bid'ah. Sedikit salah jalan, dia akan terjerumus ke dalam berbagai maksiat kepada Allah. Itulah masa fitnah. Sampai-sampai Nabi menggambarkan tentang sebagian umatnya yang hidup di masa fitnah, yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Sebagian mereka di pagi hari masih mukmin, tetapi di sore harinya sudah kafir murtad. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Sebagian yang lainnya di sore harinya masih di atas iman, masih di atas tauhid, masih menggigit sunnah Nabi dengan gigi gerahamnya. Tetapi begitu memasuki waktu pagi harinya, dia telah berpindah dari tauhid kepada syirik. Dia telah bergeser dari sunnah kepada bid'ah, dan dia telah berubah dari kesolehan kepada kefasikan. Sebabnya hanya yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Dia rela menjual agamanya, dia rela menjual tauhid dan menjual sunnah yang telah Allah berikan, yang nilainya lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Yabi'a dinahu bi'aradhin minad dunya. Itu semuanya dia jual demi secuil dari dunia yang semu lagi menipu ini. Ibadallah, sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Yaqulu Rabbuna jalla jalaluhu fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم منقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمسلمين
والمسلمات في فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان. اللهم انصرهم على أعدائهم أعدائك أعداء الدين. اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم وأطعم جوعاهم واجبر كسيرهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم اليهود ومن معهم ودمرهم تدميرا، وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الكافرين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، ولا تدعوا فرجات للشيطان. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله.